Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriana dengan NIM 2011-9008, lokal PAI 3A, Prodi Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu pembelajaran pendidikan agama Islam mengenai tentang sedekah. Nah, pembuatan video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas mata kuliah pembelajaran media pembelajaran pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ibu Eli Suraya, SAG, MPD. Membicarakan tentang sedekah, apa yang akan terbayang di pikiran kita ketika kita mendengar kata sedekah? Harta, uang, atau fakir miskin? Ya, dari ketiga kata tadi merupakan kata yang akan terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar kata sedekah. Nah, sedekah itu apa sih? Jadi, sedekah itu merupakan salah satu kunci untuk meraih keberkahan rezeki. Sedekah merupakan amal yang paling sederhana yang akan dapat menyuburkan rezeki kita. Nah, keberkahan dan keberlimpahan itulah yang akan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mau bersedekah. Nah, sedangkan secara bahasa sebenarnya sedekah itu berasal dari kata as-shadaqah yang diambil dari asal kata asyidik yang berarti benar. Nah, hal ini menunjukkan berarti bahwa sedekah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Nah, jadi sedekah ini merupakan suatu amalan yang paling baik yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sedekah itu merupakan bukti kebenaran ibadah seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, sedangkan menurut Imam Nawawi, orang yang suka bersedekah itu adalah orang yang benar-benar beriman secara lahir dan batin. Tetapi semuanya itu sebenarnya makna sedekah itu sangat luas, bergantung dari sisi mana kita memahaminya. Nah, membicarakan sedekah, jadi bagaimana sih hukum sedekah itu? Jadi, sedekah ini hukumnya adalah sunnah, sama dengan hukum infak. Ketentuannya juga sama dengan infak. Namun, ada perbedaannya loh antara infak dan sedekah. Jadi infak itu hanya berkaitan dengan pemberian berupa harta. Nah, sedangkan sedekah itu tidak terbatas kepada harta saja. Contoh sedekah yang bukan harta itu Rasulullah SAW menyatakan bahwa jika kita tidak mampu bersedekah dengan harta, kita dapat bersedekah dengan membaca tasbih, takbir, dan tahmid. Dan menyuruh kepada kebaikan dan melarang keburukan itu juga termasuk sedekah loh. Pokoknya setiap kebaikan itu adalah sedekah. Bahkan ada juga sebuah hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1956, hadis di mana hadis itu berbunyi bahwa senyummu di hadapan saudaramu atau sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Nah, kemudian perintah mengenai bersedekah. Jadi Islam itu telah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menolong orang lain, tentu saja dalam hal tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, yaitu salah satu bentuk pertolongan itu adalah dengan bersedekah atau menginfakkan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkannya. Bahkan Allah juga akan menolong kita selama kita mau menolong orang lain.
sedekah yang paling utama itu sedekah yang bagaimana sih? Jadi, sedekah yang paling utama menurut para ahli fikih, sedekah yang paling utama itu ialah jika diberikan secara diam-diam daripada diberikan secara terang-terangan, atau dalam artian secara rahasia, tidak diberitakan dan tidak diberitakan kepada orang lain. Nah, hal ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, sahabat Abu Hurairah. Dalam hadisnya dijelaskan bahwa salah satu kelompok hamba Allah yang akan mendapat naungannya di hari kiamat kelak ialah seorang yang memberi sedekah dengan tangan kanannya, lalu ia sembunyikan seakan-akan tangan kirinya itu tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya tersebut. Nah, tidak hanya adab makan dan adab tidur, sedekah juga harus memiliki adab. Di antaranya ada bersedekah, yaitu sedekah harus berasal dari usaha yang halal. Dan yang kedua, berasal dari harta yang baik dan yang paling utama. Dan yang ketiga, ikhlas dengan niat lillahi ta'ala. Kemudian yang keempat, merahasiakan sedekah. Kemudian yang kelima, tidak mengharapkan balasan dari sedekah yang sudah kita berikan. Kemudian yang keenam, memberikan sedekah dengan wajah tersenyum, senyum berseri dan lapang dada. Kemudian yang ketujuh, memberikan sedekah kepada orang yang lebih membutuhkan, serta tidak mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti perasaan penerima sedekah tersebut. Jadi pada adab ini juga seyogyanya perlu diperhatikan oleh orang-orang yang hendak bersedekah. Dengan menjaga adab bersedekah ini, insya Allah sedekah kita akan diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. Nah, kemudian ada juga keutamaan bagi orang-orang yang melakukan sedekah. Ada banyak sekali keutamaan sedekah bagi orang-orang yang mau bersedekah. Di antaranya yang pertama adalah membersihkan dan menyucikan pelakunya. Maksudnya di mana? Maksudnya adalah membersihkan di sini maksudnya membersihkan diri dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Sedangkan yang dimaksud dengan menyucikan adalah menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati si pemberi sedekah tadi, serta dapat mengembangkan hartanya. Kemudian yang kedua adalah dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menghapus dosa dan kesalahan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mencegah berbagai bala atau musibah. Kemudian yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang mau bersedekah. Dan kemudian yang terakhir adalah harta orang yang bersedekah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus yakin bahwa harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang apalagi hilang. Bahkan harta itu akan berkembang dan berlipat ganda. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu pada hadis riwayat Muslim, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi demikianlah penjelasan mengenai sedekah. Jadi kesimpulan hari ini bahwa sedekah harus menjadi kebiasaan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kata Rasulullah, bersedekahlah walau hanya dengan separuh kurma. Jadi dalam konteks hari ini, bersedekahlah dengan apa saja yang kita miliki dan kapan saja, baik di kala sempit, longgar, sehat maupun sakit. Karena sedekah juga tidak hanya selalu berbentuk barang, uang dan barang. Bahkan senyummu terhadap saudaramu pun juga sedekah. Terima kasih, mungkin hanya sampai di sini saja pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.